dipersembahkan oleh Baik, syukuran jazilan, dan kita di akhir tausiah ini yang kita tunggu-tunggu bersama, keynote speech kita, guru kami di sini, Gus Romsi, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun wal muhtaramun al-asatidz wal asatidzah, para guru-guru kami yang hadir. Terima kasih banyak undangannya dari Kementerian Agama dan juga Metro TV dalam program Khazanah Islam. Alhamdulillah, tema yang luar biasa dipilih oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama pada Muharram kali ini, yaitu Peaceful Muharram. Ini buat teman-teman adik-adik Gen Z yang belum tahu kenapa Muharram itu erat dengan kata perdamaian. Jadi cocok sekali temanya Peaceful Muharram, adalah karena bulan Muharram ini salah satu di antara 4 bulan mulia yang memang sudah ada bahkan sebelum era Islam. Pasca era Islam kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa 4 bulan haram ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Muharram. Apalagi yang lainnya Ibu, Bapak, adik-adik semua? Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, Muharram ini kenapa disebut sebagai bulan yang penuh perdamaian? Karena Rasulullah 27 kali berperang, melakukan ghazwah atau ghazwat yang pernah dilalui oleh Rasulullah, tidak pernah ada satupun yang terjadi di bulan Muharram. Karena Rasulullah sangat menghormati bulan Muharram sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini ulama-ulama juga menyampaikan bahwa insya Allah semua amal-amal baik yang dilakukan pahalanya dilipat gandakan. Juga dosa-dosa yang dilakukan ancamannya, dosanya, siksanya juga akan dilipat gandakan. Jadi mudah-mudahan di bulan Muharram ini menjadi momentum baik untuk kita semuanya, untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah di tahun yang baru ini, ya Allah jadikanlah kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Saya teringat perkataan Ibnu Athaillah Sakandari, min alamatin najhi fin nihayat ar-ruju' ilallah fil bidayat. Salah satu tanda kesuksesan di akhir, setiap awal tahun kan kita maunya akhir tahun nanti berjalan dengan baik ya. Perjalanan tahun ini berjalan dengan baik dan di akhir tahun nanti happy ending. Artinya kita meyakini bahwa tahun 1447 Hijriah ini menjadi tahun yang indah buat kita. Caranya gimana? Kalau mau happy ending, kata Ibnu Athaillah Sakandari, ar-ruju' ilallah fil bidayat. Di awal, ayo kita kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Muharram, kebetulan tepat di hari pertama di bulan Muharram ini, di tahun baru dalam Islam, ayo bareng-bareng kita kembalikan semuanya kepada Allah, bahwa semua milik Allah, semua dari Allah, semua kita yakini hal-hal yang kita lakukan juga diiringi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang paling penting yang kadang-kadang kita lupa, kita tahu semuanya minallah, dari Allah. Kita tahu Allah membersamai kita, billah, bismillah. Tapi kita lupa ilallah, kita lupa gimana sih cara kita biar mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan dan kita naikkan kualitasnya di bulan baru, di bulan Muharram, di tahun yang baru, di tahun baru Islam ini. Kita tadi ngomongin hijrah. Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai ke Madinah Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin. Wakila banyak juga dari teman-teman Yahudi, Nasrani juga yang hadir pada pertemuan itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya ayyuhan nas, afsus salam. Ini ada 4 pesan Rasulullah yang kita harus ingat-ingat dan kita jadikan pedoman dalam hidup. Pada saat Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah mengumpulkan semuanya dan menyampaikan, ya ayyuhan nas, afsus salam. Yang pertama, tebarkanlah kebaikan. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan at'aimut ta'am.
berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang kedua, pesan Rasulullah pada saat baru saja hijrah dan sampai ke Madinah. At'imut ta'am artinya kita harus juga memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sodakoh, infak, mungkin lebih baik lagi kalau bisa kita sampai kepada wakaf, memberikan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada yang ketiga, silul arham. Sambungkanlah tali silaturahmi. Ini teman-teman semuanya Gen Z, juga Bapak Ibu semuanya, salah satu dosa yang paling besar adalah qati'ul arham. Orang yang memutus tali silaturahmi. Itu salah satu dosa yang paling besar dan gak boleh. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang diminta untuk meneladani Rasulullah kemudian menjadi orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian yang terakhir pesan Rasulullah, wasallu billaili wan nasu niyam. Dan sholatlah di malam hari pada saat orang-orang sedang tidur. Artinya apa? Artinya Islam ini enggak sebatas hanya ritual keagamaan aja. Kesalehan-kesalehan sosial, kesalehan-kesalehan yang berkaitan dengan muamalah antar manusia itu juga bagian dari Islam. Terakhir Bapak Ibu semuanya, perdamaian tidak hanya sebatas perdamaian yang berkaitan dengan konflik antar manusia atau konflik antar negara yang sekarang sedang terjadi, tapi perdamaian juga berdamai dengan diri sendiri. Ini khusus buat Gen Z ya, yang disebut sebagai strawberry generation katanya, generasi yang Masya Allah, ahlan wa sahlan. Selamat datang gurunda kita, mungkin berikan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA bisa bertemu dan membersamai kita. Karena beliau sudah hadir, saya langsung menyampaikan kalimat terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui cara-cara yang sederhana atau cara yang luar biasa yang tidak pernah kita duga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan maudah hasanahnya. Gus Romzi, beliau selalu berpesan agar selalu mengingat pesan dari Rasulullah SAW, selalu senantiasa terbarkan salam kebaikan dan kerukunan. Syukran jazilan pengingatnya untuk kita selalu bisa istiqomah dalam kebaikan. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.